Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Esari Yunsara Sujuti dengan NIM 1030724077 dari kelas IF 0401. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi program sistem antrian administrasi kampus yang saya buat menggunakan bahasa C++ untuk memenuhi asesmen praktikum struktur data. Program ini menerapkan konsep queue, yaitu struktur data dengan prinsip FIFO, di mana data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Dengan konsep tersebut, program saya dapat menambah antrian, memanggil mahasiswa, menampilkan daftar antrian, serta mencari NIM tertentu. Langsung saja berikut penjelasan dan implementasinya. Baik, yang pertama itu kita harus membuat sebuah file header bernama queue.h. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyimpan semua struct dan deklarasi fungsi nantinya yang akan digunakan dalam implementasi queue menggunakan linked list. Lalu kita membuat header guard, yaitu fungsinya itu mencegah file di-include lebih dari satu kali. Nah, lalu kita membuat library dan namespace. Nah, karena data mahasiswa itu menggunakan tipe string, maka kita perlu include string di sini. Lalu kita using namespace std ini untuk penulisan lebih singkat. Lalu yang pertama itu kita membuat struct mahasiswa. Nah, struct mahasiswa ini menyimpan satu data mahasiswa yang masuk ke antrian, yaitu berupa string nama, string NIM, dan juga string layanan, yaitu layanan administrasi yang dibutuhkan nanti. Lalu selanjutnya kita membuat struct node linked list. Nah, ini itu elemen tunggal dalam linked listnya. Nanti setiap node itu berisi data mahasiswa kita. Lalu pointer next itu untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita membuat struct queue. Nah, struct queue ini memiliki dua pointer. Yang pertama itu node front ini untuk elemen paling depan yang akan keluar terlebih dahulu. Lalu node rear ini untuk elemen paling belakang. Nah, lalu selanjutnya kita membuat fungsi queue. Nah, ini tuh fungsi yang akan diimplementasikan nantinya dalam file.cpp. Nah, yang pertama itu kita membuat fungsi create queue. Nah, ini menggunakan referensi dan supaya queue asli itu bisa diinisialisasi menjadi kosong. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi isEmpty. Nah, ini tuh untuk mengecek queue yang asli, jadi juga memakai referensi. Nah, lalu fungsi yang ketiga ini fungsi enqueue. Nah, ini tuh untuk mengubah isi queue dengan menambahkan node baru, maka queue juga harus lewat referensi. Nah, parameternya mahasiswa berisi data yang dimasukkan ke antrian. Lalu ada fungsi dequeue. Nah, ini itu untuk menghapus elemen dari depan queue asli, jadi juga butuh referensi. Lalu di sini ada print queue. Nah, ini tuh hanya menampilkan data, tidak mengubah queue. Nah, lalu ada fungsi search queue. Nah, ini juga hanya membaca queue untuk mencari NIM tertentu. Lalu ada integer count queue. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah elemen tanpa mengubah isi queue. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau fungsi mengubah queue itu kita menggunakan pakai referensi atau tanda dan ini, dan kalau fungsinya hanya membaca tidak perlu referensi. Nah, lalu jangan lupa untuk penutup header guard dengan menandakan NIF. Nah, ini untuk file headernya, yaitu queue.h. Baik, selanjutnya kita membuat file bernama queue.cpp. Nah, selanjutnya itu kita include iostream dan include queue.h. Nah, queue.h ini untuk tadi yang header berisi deklarasi seperti struct mahasiswa, node, queue, dan deklarasi fungsi-fungsi queue. Lalu using namespace. Nah, langsung saja kita yang pertama itu menginisialisasi queue. Untuk inisialisasi queue ini kita menggunakan fungsi kita membuat fungsi create queue. Nah, queue kosong itu berarti tidak ada node. Nah, maka front dan rear di sini tuh sama-sama di set menjadi null ptr.
Lalu parameternya menggunakan reference dan supaya mengubah data Q asli, lalu fungsi ini itu wajib dipanggil sebelum Q digunakan. Nah, selanjutnya itu ada isEmpty. Ini tuh untuk mengecek apakah Q kosong. Nah, Q dianggap kosong jika front sama dengan null PTR, maka dia itu akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, parameter tidak perlu by reference karena tidak mengubah data. Lalu selanjutnya void enq itu menambah data mahasiswa ke antrian. Nah, pertama itu kita alokasikan node baru di memori new, membuat new node. Lalu data M ini menyalin data mahasiswa, dan next sama dengan null PTR itu karena node baru akan menjadi node paling belakang. Nah, jika ini if isEmpty, yaitu jika Q masih kosong, maka node pertama adalah front dan rear sekaligus. Nah, jika Q sudah berisi, else, maka ini Q sambungkan node baru ke rear, geser rear ke node baru, key-rear sama dengan new node. Nah, nanti kita akan memprint output, yaitu menampilkan pesan bahwa berhasil masuk antrian mahasiswanya. Lalu ada fungsi dequeue. Nah, ini itu untuk menghapus antrian terdepan. Nah, fungsi void dequeue ini jika kosong dia tidak bisa menghapus. Lalu ini ambil node paling depan, itu time menyimpan node yang akan dihapus. Lalu ini kita memprint, dan ini akan itu menampilkan mahasiswa yang dipanggil berupa nama, name, dan layanan. Lalu kita geser front ke node berikutnya. Node lama dihapus dari memori, di delete. Nah, jika antrian menjadi kosong setelah menghapus if key front sama dengan null PTR, nah itu node terakhir dihapus, rear juga harus null PTR. Nah, selanjutnya ada fungsi void print Q. Nah, ini menampilkan seluruh antrian. Nah, jika Q kosong akan tampilkan pesan antrian kosong, if isEmpty menggunakan itu. Lalu ini kita menampilkan iterasi seluruh node. Nah, ini kita mulai dari front, lalu ini mencetak semua data mahasiswa satu persatu. Nah, ini akan berhenti ketika time null PTR. Nah, nomor plus ini digunakan untuk penomoran otomatis. Nah, selanjutnya ada fungsi search Q. Nah, ini itu untuk mencari mahasiswa berdasarkan name. Nah, ini itu mulai dari node paling depan, kita menggunakan integer posisi itu untuk mencatat urutan mahasiswa. Lalu kita melakukan pencarian linear. Nah, itu while time null PTR. Nah, maksudnya ini jika name cocok, maka tampilkan data plus posisi. Nah, lalu dia langsung di return. Nah, jika dia tidak ditemukan itu, maka dia akan memprint output name tidak ditemukan dalam antrian. Lalu selanjutnya ada fungsi integer count Q. Nah, itu untuk menghitung jumlah node dalam Q. Nah, ini kita mulai dari front, setiap node itu dihitung count plus. Lalu berpindah ke node berikutnya, temp sama dengan temp next, berakhir saat mencapai dia itu null PTR. Nah, fungsi ini memiliki kegunaan untuk menghitung jumlah node dalam Q. Dan itu untuk file CPP. Nah, selanjutnya kita akan membuat main-nya. Baik, untuk di main CPP ini seperti awalnya kita juga membuat header dan using. Lalu selanjutnya kita buat integer main, yaitu inisialisasi. Nah, di sini itu kita membuat variabel Q bertipe Q dan memanggil create Q untuk menginisialisasi front dan rear menjadi null PTR, berarti itu yang menandakan Q kosong. Nah, ini itu wajib dilakukan sebelum operasional lain. Nah, dan di sini kita ada variabel menu dan loop utama. Di sini itu untuk mencetak outputnya nanti agar rapi. Nah, di sini itu
di sini ada tertulis sistem antrian administrasi kampus yang dimana membaca pilihan user ke menu menggunakan Chin menu. Nah, lalu di sini itu juga ada Chin ignore, itu digunakan untuk membuang null line tersisa di buffer agar panggilan getLine berikutnya bekerja dengan benar, karena biasa itu Chin tidak mengkonsumsi garing n. Lalu di sini ada if menu sama dengan 1. Nah, ini tuh menu 1 itu mengambil nomor antrian yaitu NQ. Di sini tuh buat objek mahasiswa M, lalu menggunakan getLine juga membaca nama, NIM, dan layanan itu untuk mendukung spasi, juga memanggil NQ key M itu untuk menandakan mahasiswa ke antrian, dan untuk output dari NQ ini diimplementasikan di queue CPP tadi, lalu akan menampilkan pesan sukses. Nah, selanjutnya ada menu 2 di sini else if. Nah, ini tuh else if menu 2. Nah, itu untuk panggil mahasiswa, yaitu tadi menggunakan fungsi dequeue. Nah, ini kita memanggil dequeue yang jika queue kosong menampilkan pesan tidak ada antrian, dan jika tidak kosong menampilkan data mahasiswa terdepan lalu menghapus node tersebut dari queue. Lalu lanjut ada menu 3, dan ini itu untuk lihat semua antrian, yaitu tadi fungsi print queue. Nah, ini memanggil fungsinya untuk menampilkan semua mahasiswa. Lalu menu 4 itu untuk mencari mahasiswa. Nah, ini kita meminta input name menggunakan getLine juga, bisa juga memakai sebagai Chin name. Lalu ini kita memanggil search queue ini, search queue key name yang menelusuri link list dan menampilkan posisi jika ditemukan. Lalu yang terakhir menu 5 itu jumlah antrian. Nah, ini tuh memanggil count queue yang melakukan transversal untuk menghitung jumlah node. Nah, menampilkan jumlah dan juga menampilkan jumlah mahasiswa saat ini. Dan lanjut yang terakhir itu loop berakhir dan program selesai. Nah, ini loop do while berlanjut sampai user itu memasukkan 0, yaitu dan program yang terakhir. Nah, setelah keluar loop, program menampilkan pesan dan mengembalikan 0. Nah, seperti itu untuk main CPP-nya. Nah, selanjutnya kita akan merun program ini. Nah, pertama itu kita compile terlebih dahulu menggunakan g++ main CPP dan q.cpp min omin. Lalu ini untuk tampilan awalnya. Lalu saya akan mencoba fitur pertama, yaitu ambil nomor antrian. Saya memasukkan mahasiswa pertama yang mengambil antrian, yaitu Amira dengan NIM-nya, lalu tuliskan juga layanannya, dan di sini saya akan memasukkan 2 mahasiswa. Lanjut saya akan memasukkan nama mahasiswanya lagi, juga NIM dan layanannya. Nah, lalu di sini itu akan ada outputnya nanti, semisal Amira berhasil masuk antrian. Nah, selanjutnya saya akan mencoba fitur yang ketiga, yaitu lihat antrian. Nah, di sini daftar antriannya ada Amira dan Kalista. Di sini hanya 2 orang karena saya hanya memasukkan 2 mahasiswa yang mengambil nomor. Lalu saya mau mencoba fitur selanjutnya, yaitu memanggil mahasiswa. Nah, saya pilih menu 2, yang terpanggil itu Amira Esari. Lalu jika saya memanggil lagi, dia akan memanggil Kalista. Lalu saya mencoba menu selanjutnya, yaitu cari mahasiswa. Nah, di sini saya memasukkan NIM namun tidak ditemukan dalam antrian karena kedua mahasiswa tadi yang saya sudah masukkan itu saya sudah panggil sebelumnya. Maka untuk di menu keempat ini tidak ada NIM, tidak ditemukan dalam antrian. Nah, saya akan tes untuk memasukkan 1 mahasiswa lagi, yaitu dengan mahasiswa dengan nama Shiva. Lalu saya masukkan NIM dan layanan yang ingin diambil. Nah, lalu di sini saya mau
cek lagi cari mahasiswa, saya masukkan NIM-nya dan di sini ada terdapat nama yang dicari. Lalu saya mencoba fitur selanjutnya yaitu jumlah antrian. Nah, saya pilih menu kelima dan di sini jumlah antrian saat ini hanya 1 mahasiswa. Nah, itu untuk semua fitur yang ada dalam program sistem antrian administrasi kampus ini. Nah, mungkin itu saja untuk program sistem antrian administrasi kampus ini. Baik, itu tadi penjelasan cara kerja program sistem antrian administrasi kampus menggunakan struktur data queue dengan konsep FIFO, mulai dari membuat antrian, menambah mahasiswa, memanggil mahasiswa, menampilkan daftar antrian, mencari NIM, hingga menghitung jumlah antrian. Nah, program ini itu membuktikan bahwa struktur data queue sangat efektif untuk proses pelayanan, perurutan, dan dapat diterapkan berbagai sistem antrian di dunia nyata. Nah, dengan implementasi menggunakan linked list, proses enqueue dan dequeue menjadi lebih efisien. Nah, demikian penjelasan dan demonstrasi program ini. Semoga membantu dalam memahami penerapan struktur data queue dalam C++. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penugasan tugas jurnal Q. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan file q.h dulu. Nah, di sini itu file header ini tuh berisi struktur data Q dan daftar fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program. Nah, di bagian awal terdapat header guard menggunakan if, def, dan define, dan if. Nah, fungsinya itu untuk memastikan file header tidak di-include 2 kali oleh compiler. Lalu juga kemudian terdapat library IOStream dan struktur queue yang berisi 2 elemen, yaitu data untuk menyimpan nilai antrian dan pointer next untuk menunjuk node berikutnya. Itu bentuk dasar dari linked list queue. Lalu selanjutnya terdapat beberapa fungsi utama queue, yaitu isEmpty untuk mengecek apakah antrian kosong, lalu ada pick front untuk melihat data paling depan, lalu ada create queue, lalu ada enqueue juga, dan enqueue ini untuk menambah data, lalu dequeue untuk menghapus data, dan display all untuk menampilkan seluruh isi antrian, dan clear queue untuk menghapus semua node. Nah, selain fungsi utama terdapat 3 fungsi tambahan yang saya tambahkan sebagai bagian dari tugas praktikum, yaitu isFull. Nah, isFull ini, pada queue berbasis linked list ini antrian hampir tidak pernah penuh karena ukurannya itu dinamis. Nah, fungsi ini itu biasanya akan mengembalikan false atau mengecek apakah alokasi memori gagal. Lalu di sini ada integer pick clear. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat data posisi paling belakang antrian tanpa dihapus. Nah, kalau misalnya antriannya kosong, fungsi ini tuh mengembalikan nilai khusus. Lalu ada current size. Nah, current size ini tuh menghitung berapa banyak node atau elemen yang berada dalam antrian saat ini dengan melakukan perulangan dari front ke rear. Nah, ketiga fungsi ini saya tambahkan untuk memenuhi penilaian tugas praktikum struktur data. Selanjutnya di file QCPP ini. Nah, baik, selanjutnya ada file CPP ini. Baik, yang pertama ini ada namanya variabel global. Di sini itu Q front end 0 sama dengan 0 PTR, lalu Q rear node sama dengan 0 PTR. Nah, ini tuh digunakan untuk menunjuk node paling depan dan paling belakang antrian. Nah, saat kosong itu keduanya bernilai 0 PTR. Lalu di sini ada kita membuat Q kosong. Nah, ini itu mengatur Q menjadi kosong, lalu ada isEmpty mengembalikan true jika antriannya kosong. Lalu di sini kita mengecek linked list hampir tidak pernah penuh. Nah, ini tuh juga sebagian dari tugas. Nah, untuk queue berbasis linked list sebenarnya tidak pernah penuh, tapi fungsi ini tuh ditambahkan sebagai tugas. Nah, cara kerjanya itu kita mencoba alokasi memori. Kalau gagal dia dianggap penuh.
Nah, selanjutnya itu ada fungsi NQ. Nah, ini tuh untuk menambah not di belakang. Nah, cara kerjanya itu cek penuh, lalu kita akan membuat not baru. Nah, jika kosong, front rear-nya itu akan sama. Lalu jika ada isinya itu akan langsung ditambahkan di belakang. Nah, tampilan data yang masuk akan berhasil dimasukkan. Lalu selanjutnya ada file fungsi DQ. Di sini tuh untuk menghapus not depan. Untuk cara kerja sendiri ini kita cek dulu if is empty, jika kosong apakah dia kosong, lalu hapus not paling belakang. Nah, terus kita geser front not ke not berikutnya. Nah, jika setelah hapus kosong itu rear not sama dengan 0 PTR. Nah, selanjutnya itu ada pick front. Nah, ini untuk mengembalikan nilai di paling depan. Lalu ada pick rear. Nah, pick rear ini juga tugas di sini itu untuk menampilkan nilai yang berada pada not paling belakang tanpa menghapusnya. Lalu ada current size. Di sini current size ini melakukan perulangan dari front not sampai rear not untuk menghitung jumlah notnya. Lalu ada display all untuk menampilkan seluruh isi queue dari depan ke belakang. Lalu ada clear queue untuk menghapus semua not dengan memanggil DQ berulang. Nah, secara ini keseluruhan untuk file queue.cpp. Selanjutnya main.cpp. Nah, selanjutnya untuk main cpp ini kita membuat integer main. Di sini itu buat queue kosong, menginisialisasi antrian agar siap digunakan. Lalu ini mengisi queue dengan angka 0 sampai 10 dengan loop for integer i sama dengan ini. Nah, ini tuh programnya memasukkan angka 0 sampai 10 menggunakan fungsi NQ. Setiap angka otomatis masuk ke belakangnya antrian. Nah, selanjutnya ada menampilkan seluruh display all. Lalu ada melihat paling depan, melihat paling belakang. Lalu ini ada ukuran Q, jumlah notnya. Lalu ada mengecek Q apakah dia full apa tidak. Lalu ini ada hapus depan. Lalu ini memasukkan data baru angka 11 ke belakang antrian, lalu display all. Nah, ini untuk penjelasan main CPP. Langsung saja kita lakukan run. Selanjutnya kita akan run programnya. Nah, kita compile terlebih dahulu. Nah, di sini data 0 berhasil dimasukkan, lalu kita mengisi not dari depan ke belakang. Data paling depan 0, lalu data paling belakang 10. Nah, jumlah not saat ini 11. Apakah full? Ini tidak. Lalu datanya 0 berhasil dihapus, data 11 berhasil dimasukkan. Nah, lalu kita isi not dari depan ke belakang lagi. Nah, ini untuk hasil output dari penugasan berikut. Terima kasih.